Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Muhammad Nur. Saya adalah salah satu peserta magang di Bimba AYUEO ke-20, gelombang ke-20. Kali ini saya akan menjawab tugas pertanyaan yang pertama, yaitu ada pertanyaan mengenai fun learning dan juga pertanyaan mengenai small step system. Pertanyaan yang tentang fun learning yang pertama adalah, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan, sehingga anak dapat senang, anak dapat nyaman, dan juga mereka akan semangat untuk belajar. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Di sini, karena setiap anak harus merasakan kenyamanan, harus merasakan kesenangan. Ketika mereka merasakan kenyamanan dan kesenangan itu sendiri, mereka akan mau belajar dengan keinginannya sendiri. Seperti itu. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari fun learning? Tujuan dari fun learning itu sendiri adalah menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik, yaitu secara dari dalam dirinya sendiri atau dengan keinginan dia sendiri. Lalu yang keempat, apa hukum fun learning di Bimba AYUEO? Jadi hukum fun learning ini adalah wajib, sehingga kita para motivator itu tidak boleh sedikit pun memaksakan anak atau membuat anak terpaksa untuk belajar. Jadi mereka harus merasakan kenyamanan, harus merasakan kesenangan ketika belajar. Jadi wajib untuk dilakukan metode fun learning ini. Lalu pertanyaan yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning? Tentu saja yang merasakan fun learning adalah anak. Jadi ketika si anak merasakan fun learning itu sendiri, mereka dapat menerima apapun yang kita ajarkan atau apapun yang kita berikan, apapun yang kita bimbing, mereka akan memahaminya ketika mereka merasakan kenyamanan ataupun merasakan kesenangan ketika belajar bersama kami. Seperti itu. Lalu yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Tentu saja yang menciptakan fun learning itu adalah motivator. Jadi si motivator ini harus pintar-pintar mencari sebuah solusi ketika si anak sudah mulai bosan, atau kita harus coba mencari tahu mereka ingin apa gitu. Jadi apapun yang mereka suka atau apapun yang mereka inginkan, kita dapat lakukan sebagai fun learning itu. Jadi bisa menjadi salah satu metodenya untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan ketika kita tahu apa sih yang mereka inginkan, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Menciptakan fun learning tentu saja dengan kita berdialog dengan dia, dengan si anak, kita bercerita dengan si anak, kemudian kita bernyanyi bersama gitu. Jadi hal-hal itu bisa menumbuhkan minat baca dan belajar mereka secara intrinsik gitu. Ketika mereka sudah terbiasa dengan kita berdialog gitu, mungkin terus juga ada yang bercerita gitu, kemudian juga dimasukkan bernyanyi gitu. Di sana nanti dimasukkan unsur-unsur pembelajaran. Jadi pembelajaran yang dilakukan menyenangkan karena mereka suka. Anak kecil itu suka berdialog, suka mengobrol. Anak kecil juga suka mendengarkan cerita gitu. Jadi sebisa mungkin kita juga bisa memberikan yang terbaik atau yang menyenangkan untuk mereka. Kemudian pertanyaan yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Mudah saja, kita bisa melihat dari sikapnya, antusiasnya, apakah mereka ekspresinya gitu, apakah mereka merasakan senang atau apakah mereka merasakan sedih atau mereka merasa bosan. Itu bisa kita baca dari cara mereka bersikap, cara mereka bermimik gitu. Jadi nanti bisa kita pintar-pintar mencari solusinya seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Jadi ketika proses belajar menyenangkan terjadi, pembelajaran tentu saja akan berjalan dengan lancar, pembelajaran akan berjalan dengan baik. Anak-anak akan mendengarkan apa yang
diajarkan, apa yang akan dibimbakan. Mereka akan mengerti, memahami, dan juga mereka akan mencari tahu kembali, seperti itu. Lalu yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tentu saja anak-anak itu akan merasakan bosan, tentu saja mereka akan merasakan malas untuk belajar, lalu mereka juga akan meninggalkan kita gitu, maksudnya tidak peduli kita ada di depannya atau kita sedang memberikan pembelajaran, mereka tidak akan peduli. Makanya disarankan untuk memberikan pendidikan yang menyenangkan, pembelajarannya menyenangkan agar mereka dapat fokus, agar mereka dapat menerima apa yang dibicarakan, apa yang diajarkan, apa yang akan dibimbakan. Kita langsung ke pertanyaan metode small step system. Yang pertama pertanyaannya adalah, apa pengertian small step system? Small step system ini adalah small step system, yaitu bertahap ya. Jadi metode pembelajaran yang bertahap. Di sini kita harus melihat kemauan dan juga keinginan anak itu sendiri. Ketika kita melihat kemauan dan keinginan itu, kita jadikan suatu tahapan atau suatu cara pembelajarannya dengan mengikuti kemauan mereka atau dengan mengikuti keinginannya mereka. Kemudian nomor kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Karena kalau dengan cara bertahap kita tidak bisa memberikan pembelajaran yang baik gitu. Tidak mungkin ada pembelajaran yang bagus, tidak mungkin ada pembelajaran yang menyenangkan kalau tidak bertahap. Karena kita harus bisa melihat nih apa keinginan, apa kemauan yang anak itu inginkan gitu loh. Jadi harus benar-benar kita lihat, kita telaah, lalu kita bertahap gitu, bertahap memberikan pembelajarannya dengan cara bertahap sesuai keinginan mereka seperti apa, baru kita berikan pembelajaran sesuai dengan keinginan mereka. Lalu ketiga, apa tujuan dari small step system? Tentu saja dengan pembelajaran small step system ini kita dapat menciptakan fun learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Jadi bagaimana cara menciptakan fun learning? Tentu saja dengan small step system. Bagaimana cara menumbuhkan pembelajaran yang menyenangkan? Tentu saja dengan pembelajaran yang bertahap, dengan pembelajaran yang harus dilakukan sesuai dengan kemauan si anak gitu. Jadi benar-benar kita harus tahu gitu, harus mengetahui apa sih yang sedang mereka inginkan gitu. Jadi kita bisa membuat itu menjadi pembelajaran seperti itu. Kemudian yang keempat, bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yang tadi sudah saya sebutkan, kita bimbing sesuai dengan keinginan masing-masing si anak. Misalkan si anak sedang suka beberapa mainan atau beberapa film gitu. Nah, hal-hal itu bisa kita jadikan metode untuk belajar gitu. Mungkin ada satu kata yang kita eja gitu, nah itu bisa jadi pembelajaran gitu, dan itu mereka suka gitu karena mereka sedang suka dengan hal itu, seperti itu. Kemudian yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Jadi kalau misalkan kita membuat pembelajaran yang small step system, tentu saja mereka akan senang, semua anak akan bahagia, semua anak akan antusias, semua anak akan mengerti apa yang kita ajarkan, apa yang akan kita bimbangkan. Jadi benar-benar mereka akan semangat untuk belajar ketika mereka tahu pembelajaran yang kita buat adalah hal yang mereka sukai, hal yang mereka inginkan, hal yang mereka mau gitu. Lalu yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Tentu saja anak tidak bisa menikmati proses pembelajarannya. Mereka akan cepat bosan, mereka akan meninggalkan kita seperti yang tadi saya bilang. Mereka juga bodoh amatan gitu loh. Udahlah gitu, males lah. Jadi benar-benar kita maksa mereka, bukan maksa ya, maksudnya kita memberikan pembelajaran tapi mereka acuh gitu, nggak peduli gitu. Karena mereka merasa gue nggak suka itu gitu, aku nggak suka itu gitu. Jadi kayak kurang antusias atau kurang semangat untuk belajarnya, tidak dari diri mereka sendiri,
Seperti itu saja yang dapat saya jawab di pertanyaan tugas magang yang pertama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.